Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Kalau kita lihat untuk ekonomi di kuartal 2 tahun 2021 memang akan lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2 tahun kemarin. Karena kan kalau kuartal 2 tahun kemarin itu kan kita sampai minus 5,32% gitu kan. Nah, untuk kuartal 2 tahun ini diprediksi bisa sampai 5%, namun nggak bisa sampai 7% seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, kalau kita lihat untuk bagaimana sih masyarakat itu konsumsinya, terus dari indeks kesehatan konsumen yang terus meningkat dan sebagainya, itu hanya menjadi salah satu indikatornya saja gitu kan. Nah, kalau kita lihat yang paling penting itu adalah di sini penyelesaian pandemi yang itu bisa meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, baik itu konsumsi menengah sampai bawah, atas, menengah sampai bawah gitu kan. Dimana kalau semuanya pandemi ini terselesaikan, konsumsi kelas menengah atas itu dia tidak akan terganggu lagi dengan takut akan mengkonsumsi secara langsung gitu kan. Dan begitu juga dengan masyarakat ekonomi kelas bawah yang itu sebenarnya harus dijaga terlebih dahulu tingkat konsumsinya. Nah, ini berkaitan juga dengan kebijakan-kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah itu mendahulukan itu untuk menjaga daya beli dari masyarakat terlebih dahulu gitu kan. Baik, Pak Huda, kalau kita lihat sejumlah indikator ekonomi seperti dari PMI manufaktur kita yang juga sudah 2 kali begitu ya memecah rekor tertinggi, dan juga mungkin dari tingkat inflasi kita yang walaupun memang masih rendah tapi sudah membaik. Seperti apa Anda melihat prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini? Tahun 2021 yang paling pasti sih akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, karena kan tahun 2020 itu base-nya sangat rendah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya beberapa indikator tersebut memang bisa mencerminkan bagaimana sih ekonomi kita akan tumbuh di tahun 2021, namun di satu sisi sebenarnya itu diperlukan beberapa catatan. Salah satu catatannya itu adalah tidak ada second wave dari pandemi gitu kan, seperti yang terjadi di India dan sebagainya gitu. Itu kalau terjadi second wave di Indonesia, ya otomatis itu untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2021 lebih baik sih, tapi tidak signifikan baiknya gitu loh. Tidak signifikan baiknya dibandingkan sama tahun 2020. Bahkan untuk tahun 2021 ini indeks itu memprediksi positif, tapi tidak setinggi apa yang dikatakan oleh pemerintah. Yang pemerintah kan kalau katakan kan dia mencapai 5% atau sampai 5,3% gitu kan. Kalau indeks sendiri sih maksimal itu hanya 3% per tahun.